Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 12A? Ya, Bapak harap semuanya baik-baik saja ya. Ya, untuk mengawali pembelajaran kita pada siang kali ini, mari kita bersama-sama ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan bacaan basmalah tadi menjadikan modal kita untuk pembelajaran pada siang kali ini, supaya pembelajaran kali ini dapat memberkahi kita dimudahkan dalam menuntut ilmu, dalam memahami apa materi yang nanti akan kita pelajari bersama. Ya, untuk mengawali, untuk membangun rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, baik, semoga dengan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila tadi dapat menguatkan rasa nasionalisme kita kepada para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran pada kali ini, apakah masih ada yang ingat minggu kemarin kita mempelajari apa? Ya, benar sekali. Minggu kemarin kita masih mempelajari perkembangan Islam di Indonesia, yaitu tentang situasi dan kondisi pra-Islam dan juga jalur masuknya Islam di Indonesia. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang perkembangan Islam di Indonesia, tetapi kita akan lebih mendalami tentang strategi dakwah masuknya Islam di Indonesia. Ada berapa? Yaitu ada 6. Oh ya, sebelum kita lanjut ke pembelajaran materi, untuk anak-anakku semua yang masih berjalan-jalan itu silakan siapkan buku dan alat tulis. Silakan anak-anak bisa buka halaman 15. Masyarakat Asia Tenggara telah memiliki peradaban yang tinggi sebelum Islam masuk ke Indonesia. Hal demikian dikarenakan kawasan Asia Tenggara terdiri dari negara-negara yang memiliki kesamaan dari budaya dan agama. Negara-negara ini termasuk Indonesia yang telah memiliki kontak dengan peradaban bangsa India dan Cina. Tidak hanya dalam aspek peradabannya saja, tetapi dari segi adat istiadat, agama dan budaya. Ya, jadi sebelum Islam masuk ke Indonesia, Indonesia itu sudah memiliki kepercayaan sendiri atau agama sendiri, yaitu agama Hindu dan Buddha. Hal itu dibuktikan dengan
ditemukannya kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, terus untuk metode strategi dakwah di Indonesia itu ada 6, yaitu diantaranya perkawinan, perdagangan, politik, pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Yang pertama yaitu strategi masuknya Islam ke Indonesia melalui perdagangan. Strategi dakwah penyebaran agama Islam pada perdagangan itu diawali dari pada abad ke-7 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. Ya, dari perdagangan tersebut menjalin hubungan yang sangat baik dan dianggap menguntungkan oleh para penyiar agama tersebut, karena melalui perdagangan tersebut dari para raja, bupati atau pemimpin pesisir itu memeluk di Pulau Jawa khususnya banyak yang memeluk agama Islam, menjadikan para masyarakatnya itu mudah untuk memeluk agama Islam karena didahului oleh para pemimpin mereka, menjadikan agama Islam itu sangat mudah diterima oleh masyarakat sekitar, khususnya di bagian selatan. Ya, yang kedua yaitu perkawinan. Pedagang muslim yang masuk ke Indonesia dilihat dari segi ekonomi, mereka mempunyai status sosial yang lebih dibandingkan penduduk pribumi. Interaksi antara penduduk pribumi dengan muslim yang intens, tidak jarang diteruskan dengan adanya perkawinan antara kaum pribumi dengan para pedagang muslim yang masuk ke Indonesia. Ya, selanjutnya dalam prosesi perkawinan tersebut kan pasti mengucapkan kalimat syahadat yang membuat yang tadinya masih beragama Hindu Buddha terpaksa untuk melangsungkan acara pernikahan tersebut harus masuk Islam dulu. Yaitu syarat masuk Islam kan membaca 2 kalimat syahadat. Jadi melalui perkawinan tersebutlah banyak orang yang tadinya beragama Hindu Buddha berpindah masuk ke agama Islam. Yang ketiga yaitu politik. Ya, proses islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Setelah penguasa atau raja masuk Islam, hampir pasti rakyatnya juga masuk Islam, contoh di Maluku dan Sulawesi. Selain itu ada kerajaan Islam yang melakukan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan non-muslim dan kemenangan membuat kerajaan-kerajaan yang tadinya non-muslim menjadi kerajaan-kerajaan muslim. Yang keempat, strategi yang digunakan untuk masuknya Islam ke Indonesia yaitu tentang pendidikan. Melalui pendidikan, penyebaran agama Islam melalui pendidikan yang berupa pesantren yaitu menjadi media yang efektif dalam proses islamisasi di Indonesia. Pesantren selain mengajarkan ilmu agama juga keterampilan hidup yang lain. Selain juga menjadi tempat menempa ilmu untuk para calon juru dakwah agama Islam. Di antara lembaga pendidikan atau pesantren pada masa awal perkembangan Islam adalah pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel dan juga Sunan Giri yang terkenal sampai Pulau Maluku yang sekarang masih berdiri dan semakin banyak yang mendirikan pesantren-pesantren. Yang kelima yaitu kesenian. Kesenian pada masa itu pada masih memeluk Hindu Buddha, masih banyak kesenian-kesenian seperti gamelan dan wayang. Tetapi dalam menyebaran
Islam yang digunakan oleh Wali Songo itu tidak mengubah budaya-budaya yang ada, tetapi memasuki ajaran-ajaran Islam itu melalui budaya-budaya yang ada dan tidak merubahnya, seperti yang dibawakan oleh Sunan Kalijaga yang menggunakan media wayang pada saat itu, karena masyarakat Indonesia itu sangat banyak yang menyukai tontonan-tontonan seperti itu, dan digunakanlah untuk media dakwah oleh Sunan Kalijaga, tetapi tidak menghilangkan unsur budaya tersebut. Yang terakhir yaitu tasawuf. Para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Seorang sufi biasa dikenal dengan hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Banyak hal yang penting untuk diketahui mengapa agama Islam berkembang pesat dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Di antaranya yaitu agama Islam bersifat terbuka, sehingga penyiaran dan pengajaran agama Islam dapat dilakukan dengan sangat cepat pesat untuk berkembang di Indonesia. Yang kedua yaitu penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara damai, tidak melalui kekerasan, menjadikan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu Islam tidak mengenal diskriminasi dan tidak membedakan kedudukan seorang dalam masyarakat, yaitu tidak mengenal kasta. Jadi untuk semua kalangan, baik itu dari yang masyarakat kalangan bawah sampai yang kalangan atas seperti raja, itu semuanya berhak memeluk agama Islam. Yang keempat yaitu perayaan-perayaan dalam agama Islam dilakukan dengan sederhana. Yang terakhir yaitu dalam Islam dikenal adanya kewajiban mengeluarkan zakat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakat dengan adanya kewajiban zakat yang nantinya disalurkan kepada fakir-fakir miskin. Itu salah satu efek samping yang dirasakan oleh masyarakat di Indonesia. Ya baik, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukup mendalami tentang strategi-strategi dakwah yang digunakan oleh para pembawa agama Islam ke Indonesia. Ya, yang ada 6, yaitu perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, dan kesenian, serta tasawuf. Ya, untuk anak-anakku, untuk tugas nanti silahkan dibuat kelompok menjadi 4 kelompok saja. Nanti untuk semuanya itu meresum atau meringkas atau menyimpulkan hasil dari pembelajaran pada pertemuan ini, yaitu strategi dakwah masuknya Islam ke Indonesia. Ya, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Terus untuk absensi nanti bisa dilakukan melalui LMS. Ya, nanti Bapak buka sampai jam 12. Jadi nanti untuk teman-teman yang masih belum bisa mengikuti pembelajaran kali ini, bisa mengisi LMS untuk mengisi sakit atau izin. Jadi jangan alfa, nanti dapat berefek untuk rapot kalian. Ya mungkin itu dari Bapak. Oh ya, sebelum Bapak tutup, Bapak harap semuanya dapat menerima dan memahami materi apa yang kita pelajari pada siang kali ini. Ya, cukup sekian dari Bapak. Ada banyak kata yang kurang berkenan di hati anak-anakku sekalian. Cukup sekian dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila bidzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.